Olahraga otomotif memang berbeda dengan cabang-cabang lainnya. Atlet balap mobil atau motor umumnya memakai setelan tertutup dari ujung rambut sampai kuku. Seluruh bagian tubuh harus dilindungi, karenanya mereka wajib mengenakan sepatu, baju, sarung tangan sampai helm yang sudah didesain dengan standar tinggi. Tidak sampai di situ, kendaraan yang digunakan pun memiliki spesifikasi khusus dari mesin hingga bodi diperhitungkan. Aspek lain yang tak kalah penting adalah sirkuit. Salah satu yang ramai jadi perhatian tahun ini adalah kecelakaan fatal yang dialami pembalap Formula One Romain Grosjean di sirkuit internasional Bahrain. Masalah keamanan trek pun kembali disorot. Balapan apapun itu memang tak pernah 100% aman dari kemungkinan insiden, namun resiko bisa diminimalkan. Menurut arsitek Jarno Zaveli, desain dan pembangunan sirkuit termasuk di dalamnya, aspek keselamatan wajib menjadi fokus utama ketika membuat sebuah trek balap. Tak ada yang tahu apa yang mungkin terjadi di dalam sirkuit. Para pembalap juga hampir pasti memiliki pendekatan berbeda, ujar Zaveli kepada media kemarin. Karena itu, Anda perlu melihat persepsi pembalap saat membangun sirkuit. Anda tentu tahu mereka harus membuat keputusan dalam sepersekian detik. Mustahil 100% aman, yang bisa dilakukan adalah minimalkan resikonya, kata arsitek yang bertanggung jawab dalam renovasi sirkuit Zandvoort, Belanda. Sirkuit Mandalika yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, masuk dalam rencana Dorna Sport sebagai salah satu tempat penyelenggaraan MotoGP 2021. Kini, trek anyar tersebut berstatus reserve. Selain ajang MotoGP, sirkuit Mandalika pun berpeluang menjadi salah satu host World Superbike atau WSBK di 2021 ini. Namun ada syarat yang mesti dipenuhi untuk bisa menggelar balapan selain merampungkan pembangunannya. Sirkuit Mandalika harus lebih dulu lolos homologasi. Lalu, apa sebenarnya homologasi itu? Bagaimana mekanisme dan prosedurnya sampai balapan dapat digelar? Homologasi adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani homologeo yang berarti setuju. Secara harfiah berarti pemberian izin oleh pihak otoritas tertinggi di dalam bidangnya. Dalam lingkup olahraga otomotif, homologasi merupakan proses penilaian semua aspek balap terhadap standar yang telah ditentukan guna mendapatkan lisensi atau izin. Sertifikasi ini syarat penting yang dibutuhkan untuk menggelar balapan. Homologasi meliputi banyak hal yang perlu dipertimbangkan sehingga event berlangsung aman. Proses homologasi dilakukan oleh organisasi tinggi yang terkait serta berwenang, dalam hal ini Federasi Automobil Internasional atau FIA dan Federasi Sepeda Motor Internasional atau FIM. Dua otoritas tertinggi dalam olahraga otomotif itu akan menugaskan investor untuk melihat langsung kelayakan sirkuit. Dan semua akan dinilai sebelum menentukan hasil homologasi.
Promotor trek yang ingin mengajukan diri sebagai tuan rumah harus memenuhi syarat. Dalam pengajuan homologasi, pihak pemohon harus melampirkan data sirkuit secara detail. Dari desain, ukuran, panjang dan lebar trek, jumlah tikungan, kualitas aspal, curve, area runoff, dinding pembatas, panel penunjuk, sistem drainase, pedok, hingga pusat medis. Selain itu, lokasi sirkuit, jarak dengan pemukiman, kepemilikan tanah, ketersediaan hotel, dan area parkir, sampai kondisi lalu lintas dari dan menuju trek juga jadi evaluasi. Nantinya delegasi melakukan verifikasi seluruh data yang diberikan pihak pemohon dengan keadaan sebenarnya di sirkuit, apakah layak atau tidak untuk menjadi tuan rumah. Inspektor bakal mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan yang di dalamnya juga mencakup rekomendasi kepada pengelola sirkuit agar mendapatkan lisensi yang diinginkan. Setelah itu, lisensi sirkuit keluar. Ini berfungsi untuk menetapkan kondisi di mana sirkuit dapat digunakan dan kategori kendaraan serta balapan yang bisa digelar. FIM mengkategorikannya ke dalam 6 tingkatan, grade A hingga F. Begitu pula dengan FIA yang mengklarifikasinya menjadi 6 level dari 1 sampai level 6. Trek dengan grade A atau level 1 dapat digunakan untuk menggelar semua ajang balapan, sedangkan B sampai F atau 2 sampai 6 tidak bisa menyelenggarakan race Grand Prix atau GP. Kedua organisasi kini telah berkolaborasi dalam menjaga standar keamanan sirkuit. Biasanya level inspeksi serta homologasi bakal terus dikembangkan setiap tahun. Pendekatan kolaboratif terhadap standar keselamatan ini akan memastikan keamanan berada di level tertinggi, ujar Presiden FIM, Jos Vegas. Dengan menyatukan dua badan pengatur, kami dapat memajukan standar keselamatan untuk semua olahraga otomotif di dunia, kata Kepala FIA, John Todd menambahkan. Kru pemeliharaan dan inspeksi sirkuit melaksanakan tugasnya untuk memeriksa kelayakan trek sebelum GP digelar.